sampai saat ini pun nggak ada tuh, yang mungkin cuma omongan doang, tapi nggak ada kayak support system itu nggak dapet. Tapi kayak omongan doang, tapi nggak apa-apa, jalan aja. Halo, saya dengan Ibu Siti, orang tua dari pasien anak Muhammad Alwi Sidki. Alwi terkena diagnosa leukemia itu pas umur 4 bulan. Dan sekarang masih pengobatan di RSAP Harapan Kita nyampe saat ini. Sekarang kemoterapi. Kemoterapi dia itu dengan vincristine, Dexa 6 MP, MTX. Ya, pas bulan tahun Februari ya, bulan 2024 itu pas mau pemilu kayaknya. Pemilu saya ini nggak nyoblos karena Alwi sakit itu. Dan awalnya sih diagnosanya bukan leukemia, kita nggak ngerti, nggak paham itu diagnosa dokter itu. Ya itu pas masuk ke RSAB dinyatakan bukan leukemia juga, bisitopenia. Bisitopenia juga kita juga nggak ngerti, nggak paham apa itu. Terus ternyata dokter juga masih bingung. Pas BMP kedua, BMP ulang, ternyata positif leukemia. Dan jumlah blastnya itu kalau nggak salah berapa ya? 45%. Ya udah di situ kayaknya gimana sih, karena setahu kita leukemia itu sakitnya orang kaya, orang gede gitu, tanggapan orang tua dan keluarga, apalagi tetangga gitu. Pas tahu Alwi katanya leukemia gitu ya, sampai ada omongan apa ya, emang dikasih makanan apa, emang wafatannya kenapa. Ya kita juga nggak tahu, karena penyakit itu juga asing dan langka bagi kita gitu, kita juga baru dengar. Ya udah sampai saat ini pun nggak ada tuh, yang mungkin cuma omongan doang, tapi nggak ada kayak support system itu nggak dapet. Tapi kayak omongan doang, tapi nggak apa-apa, jalan aja. Ya itu kayak dibilangnya saya waktu hamilnya nggak periksa, ataupun saya salah makan apa atau gimana. Soalnya kan sebelum Alwi, abangnya yang kedua itu meninggal dunia di dalam, jadi mungkin ada injeksi. Yang kedua meninggal, terus yang ketiga ini malah sakit parah. Jadi ujiannya itu udah anak. Alwi anak ketiga. Yang tadi nomor 1 umur 10 tahun, yang kedua sudah meninggal 4 tahun yang lalu, dan ini Alwi anak ketiga. Dan ini dari bayi sampai sekarang itu ya bolak-balik rumah sakit. Baik, kalau sekarang alhamdulillah saya udah melewati fase ini ya. Pas waktu protokol pertama itu kan hampir seminggu, kita bolak-balik seminggu sekali, dan nginapnya 3 hari, paling di rumah cuma 2 hari doang. Ya itu kadang pernah kegemukan gitu kan dia, sampai ini, terus sampai alergi obat, sampai bengkak dia, sama rontok ya pastilah. Terus ini saya sempat khawatir waktu di umur kurang dari setahun, takutnya dia nggak bisa jalan atau apa gitu. Tapi alhamdulillah ternyata dia bisa jalan dan bisa ngomong. Maksudnya cepatlah pertumbuhannya seperti anak normal lainnya. Ke ini maintenance, jadi cuma 2 minggu sekali aja. Cuman akhir-akhir ini dia mungkin kan udah bisa ngomong ya, jadi mama kaki au, kaki sakit gitu, kaki au. Tapi saya kenapa tiap habis tidur jalan kaki au, kayak kaki au gitu. Saya sempet nggak tanya ke suster, cuma saya tanya ke yang lain kayak Mama Anissa, saya nanya, ya emang kayak gitu mahal kalau sakit ALL itu.
Iya, awal-awal kan saya sering diantar sama bapaknya kalau kontrol gitu, karena seminggu sekali dia izin gitu kan. Nah, karena emang PT-nya itu pabrik kecil gitu, dan dia cuma supir harian, gajinya per hari, sempet sih karena seret izinnya itu dia akhirnya di-off selama 2 bulan. Dan dari situ kita mulai kasbon sana sini sih, dari lubang tutup lubang, dari mulai kemarin juga iya, kemarin juga habis ini apa namanya, nggak ada pengiriman jadi bapaknya di-off 2 minggu. 2 minggu itu BPJS nggak kebayar. Jadi pas saya juga nggak ngeh gitu, pas tanggal 2 kemarin pas banget ulang tahunnya Aldi itu, saya kontrol dari situ pas daftar online nggak bisa karena premi. Sudah gitu secepatnya dibayarkan, tapi saya nggak ngerti BPJS ininya gimana, tata kerjanya gimana, nggak tahu ininya gimana prosedurnya. Pas tanggal 2 tuh kendala, tanggal 15 dibayar, tanggal 22 kami kemo. Pas masuk ke RSAB di situ ada tunggakan, akhirnya nggak bisa dapat cetak SEP karena kan kalau nginep kan ya saya bisa akhirnya ditunda, harus bayar dulu ke BPJS-nya. Pas saya ini 600 berapa itu, mungkin situ ada mama Gepan ya, jadi ditolongin sama dia dibayarin 600. Jadi setelah itu baru keluar ke Liri, baru disuapin SMP dan boleh nginep di Anggrek. Sopir pengiriman barang sih, jadi barang ini styrofoam gitu, jadi ngirimnya ke toko-toko yang di Jakarta, bisa ini kemana-mana sih. Cuma itu ininya harian, jadi kalau kerja digaji, kalau enggak ya enggak. Kalau berarti gajinya harian, satu hari berapa, Mbak? 120-an. 120. Kalau misalnya hitungan sebulan itu paling besar terima uang berapa, Mbak? Enggak pernah ngitung sebulan, soalnya sebulan enggak pernah cerita. Seminggu full ya. 2 minggu gitu, 2 minggu paling dapat 2 juta. 2 minggu 2 juta. Ya kayak kalau Pempes kan udah dibantu ya sama tim LPK. Susu juga masih sih belum disapi. Rencananya saya masih bingung kalau misalkan disapi mau pakai susu apa gitu. Takutnya SGM nggak boleh, dan kok nggak boleh gitu. Tapi kalau bisa ngajuin ke LPK gitu, boleh kayak isi susu gitu, susu khusus anak cancer. Ya gitu doang. Ongkos transportasi juga kan udah ditanggung juga dan semua LPK ya. Terima kasih sebenarnya, sangat membantu gitu. Sedikit mengurangi beban juga. Ya sejauh ini sih udah cukup sangat amat membantu ya, dengan adanya LPK ini dari bantuannya tiap bulannya itu sangat membantu gitu. Saat kita nggak punya beras ada yang ngambil gitu kan, Pempes juga setiap bulannya dapat 3 bal itu udah sangat membantu. Dan kayak kalau saran mungkin kalau kayak Alwi kan dari umur 4 bulan biasanya kan nggak pernah jalan-jalan. Pengen banget tuh kalau misalkan ada anak yayasan tuh yang ngadain jalan-jalan gitu atau kemana gitu. Soalnya kalau kita mau jalan-jalan kemana juga kadang kita suka worry gitu ya, takutnya kalau campur sama anak-anak umum gimana gitu. Kalau sama anak-anak cancer kan jadi kayak gimana ya, sama-sama gitu kan, ketemu sama teman-teman seperjuangan gitu. Ya sejauh ini LPK bagus sih. Saya gabung di LPK bulan September, kalau nggak bulan September 2024. Dapat info dari mana? Udah habis setahun lebihan gitu ya. Alhamdulillah sih selama ada LPK gitu kita nggak pernah pusing di ongkos gitu. Tapi ya kadang kan 500 itu cuma buat 3 kali perjalanan sih gitu, kadang-kadang kesananya jadi sendiri gitu. Tapi sejauh ini banyak yang ini sih, maksudnya banyak membantu ya, kayak seperti setiap bulannya ada aja sembako yang kita dapetin, Pampers ya itu, sama kado ulang tahun juga ya, alhamdulillah dapet.